bunda itu ngeribetin Kanda? Ah, aku itu orang tuanya mereka ya. Kalau aku mau nasehatin mereka tapi dianggap malah ngeribetin, oke fine. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Hah? Kenapa jadi baper gitu sih? Paling ini kagak lama, ntar juga ngomong lagi. Aku ngomong. Tuh kan, tuh. Ya aku harus ngomong dong supaya kamu tahu kalau aku nggak mau ngomong. Ya pakai bahasa isyarat aja Kelas. Jadi maksudnya, ayah meminta kami juga untuk pergi ke berbagai tempat dengan kapal ini. Tebakan yang benar tapi salah. Benar karena aku akan memberikan kalian ujian untuk pergi dari istana ini. Tapi salah karena kalian tidak akan menggunakan kapal ini. Karena kapal ini sudah sangat tua dan tidak bisa dipakai untuk berjalan lagi. Terus, ayah ingin kita naik apa? Masa iya naik odong-odong? Odong-odong, ide menarik. Tapi tidak, lebih baik kalian jalan kaki. Kapan kita harus pergi, ayah? Besok. Hah? Besok? Ya, kalian berkemas saja dulu. Bunda tuh kayak gak habis pikir. Kenapa ayahandamu itu membedakan antara para pangeran dan putri? Bunda tuh kayak gak suka gitu deh. Ya mungkin nanti kakak-kakakku itu akan jadi pengganti ayahanda. Jadi mendapat perhatian yang lebih khusus, Bunda. Iya sih, Bunda paham. Tapi kan seharusnya kamu sebagai putri tuh tahu apa yang mau disampaikan ayahandamu kepada para pangeran. Ini, jangankan kamu, Bunda aja disuruh nyingkir. Bunda kayak bete gitu loh. Males. Sabar Ratu, suami saya juga gitu. Kalau udah urusan sesama laki, saya nggak boleh ikut campur. Kalau Bunda punya kesempatan untuk memerintah negeri ini, Bunda akan bikin aturan untuk menyamakan hak dan kewajiban para wanita dan pria. Diskriminasi ini akan Bunda hapuskan. Kalau itu sampai terjadi, Ratu akan dikenang sepanjang masa. Dan Ratu akan jadi pahlawan. Wajah Bunda juga ada di buku-buku sejarah. Patung Bunda juga akan didatangi para wanita yang meletakkan bunga sebagai tanda terima kasih. Nama Bunda juga akan dijadikan nama jalan raya. Ya, nanti Bunda akan buktikan. Nanti Bunda akan bicara 4 mata sama ayahandamu. 12 mata kali, Bunda. Kok 12 mata? 4 mata ayah Bunda dan 8 mata kaki ayah Bunda gitu. Say. Deh, ayo kita jalan lagi. Ada-ada aja. Pakai acara keluar istana segala besok. Kalau memang ini ujian untuk menjadi seorang raja, kenapa harus pakai keluar istana segala? Sudah jelas-jelas aku anak paling tua. Seharusnya aku yang menjadi raja. Pakai ujian segala. Anggap aja ini jalan-jalan. Kan kita bisa bebas, ngapain aja di luar istana. Iya, kalau dibekalin duit. Kalau enggak, lu mau kalau kita jadi gembel nanti di luar sana? Ya nggak mungkin lah. Kita pasti dibekelin duit. Tapi seandainya kita nggak dibekelin duit, kita curi aja tuh perhiasan di Bunda. Kan lumayan kalau dijual, bisa buat foya-foya. Ide bagus juga tuh. Bunda nggak bakal sadar kehilangan perhiasannya kalau cuma gelang dan kalung yang hilang. Sekalian aja, perhiasan Putri Daniar kita colong. Bener juga. Tapi, apa ayah akan langsung memberikan tahta kerajaannya selesai kita menjalani ujian di luar sana? Who knows? Hanya ayah dan Tuhan yang tahu. Tapi jangan sampai kayak kerajaan sebelah tuh, yang memimpin ratu. Udah gitu ratunya umurnya panjang. Terus putra mahkotanya udah jadi kakek-kakek, nggak diangkat-angkat jadi raja. Nggak kebayang kalau itu terjadi sama kakak. Pas udah kakek-kakek, baru diangkat jadi raja. Terus ngomong depan rakyatnya begini. Rakyatku, aku sekarang sudah menjadi raja. Pas lagi ngomong, ngap-ngapan. Terus, mati deh pas hari penobatan jadi raja. Bagus ya lu ngedoinnya.
Nanti kalau gue jadi raja, gue nggak bakalan ngasih jabatan apapun ke lo. Paling jadi kepala satpam istana. Mau? Kalau jadi raja, Ngajak berantem lo. Tadi Kanda ngomong apa sama para pangeran? Biasalah, menasehati mereka tentang pembelajaran kehidupan. Kalau cuma ngomong kayak gitu, kenapa Bunda nggak diajak? Ini itu pembicaraan man to man, pembicaraan antar laki-laki. Kalau Bunda atau Putri Daniar ikut jadi gimana gitu? Gimana? Ya jadi kayak ribet gitu. Oh, jadi Bunda itu ngeribetin Kanda. Ah, aku itu orang tuanya mereka ya. Kalau aku mau nasehatin mereka tapi dianggap malah ngeribetin, oke fine. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Kenapa jadi baper gitu sih? Paling ini kagak lama, ntar gue ngomong lagi. Aku ngomong. Tuh kan, tuh. Ya aku harus ngomong dong supaya kamu tahu kalau aku nggak mau ngomong. Ya pakai bahasa isyarat aja kelas. Loh, gue jalan-jalan. Bukan. Loh, gue buka jendela angkot. Bukan. Iya. Loh, gue sulap hilang. Oh ya lah, tinggal ngomong begitu aja susah banget sih Kayaknya lagi seneng banget nih. Marah. Yaudah kalau itu mau kamu, aku juga gak akan ngomong sama kamu. Bye. Nih siapa nih yang buat jalan kagak rata begini nih? Lo, turun gak lo? Belagu banget sih lo. Naik kuda depan pangeran. Turun gak lo? Pangeran dicariin ratu. Pangeran mabuk ya? Asal lu tahu ya, malam ini tuh malam terakhir kita di istana. Sebelum besok pagi kita pergi keluar istana. Jadi wajar kalau kita senang-senang di sini. Pangeran itu kan putra raja. Kok mabuk apa kata lain nanti? Jangan salah lo ya, jangan salah paham lo. Kita nih mabok bukan gara-gara minum bir. Makan duren, terus minumnya bandrek jadi mabok. Aduh, pantas aja mulutnya bau minyak rem. Yuk kita masuk aja yuk. Nggak enak kalau gila rakyat ya. Ini apaan sih lo megang-megang lo? Gua bisa jalan sendiri. Udah deh, biarin aja. Sampai nggak mereka? Kan? Apa gua bilang? Putri kenapa? Putri mimpi buruk? Emang Putri mimpi buruk apa? Ada burung gagak raksasa yang menjengkram tanganku. Aku dibawa terbang tinggi sekali. Aku benar-benar takut. Tenang Putri, itu hanya mimpi. Tapi seperti nyata. Pertanda apa ini? Gak bertanda apa-apa kok. Mimpi itu hanya bunga tidur saja. Dayang, kalian temanin aku tidur ya. Gak pantas Tuan Putri. Masa kami satu tempat tidur dengan Tuan Putri? Iya, nanti kita dimarahi sama Ratu. Karena satu tempat tidur sama Putri. Nggak apa-apa, daripada aku nggak bisa tidur. Atau kalian temenin aku ngobrol sampai aku tidur ya. Oke Putri. Sebentar ya Tuan Putri, saya ambilkan minuman untuk Putri. Jangan ngelamun Putri, nanti keinget lagi mimpi buruknya. Setelah pembicaraan ayah kepada 3 pangeranku, maka hari ini kalian akan keluar istana untuk mencari pengalaman hidup. Oh, jadi ini yang kalian bicarakan antar para lelaki. Hah? Kanda menyuruh mereka keluar istana. Rencana ini yang harus dibahas dulu dong sama Bunda. Apa Kanda nggak kepikiran kalau anak kita kenapa-napa? Kalau diculik, dirampok, atau kecelakaan di jalan? Omongan seorang ibu itu adalah doa. Dinda sudah mendoakan anak-anak kita seperti itu. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan, itu karena doa Bunda kalian. Ayah nggak ikut-ikutan. Hah? Salahkan aja semuanya kepadaku. Hah? Apa yang benar kau yang punya? Aku ngomong apa kau simpulkan berbeza. Oke. And done. Enough. Ini yang bikin ayahanda malas untuk ngajak Bunda kalian ikut ngobrol tentang rencana ayah. Ribet, debat terus. Malahan pernah
dalam rapat dewan-dewan yang menentukan tentang hak perempuan di kerajaan ini. Bunda kalian ikut debat. Ia membalikan meja dan mengacungkan pisau